wabarakatuh. Nama saya Rahini Rumbaru. Saya akan menjelaskan tentang lintasan terpendek. Di mana lintasan terpendek ini menggunakan graf berbobot. Lintasan terpendek adalah lintasan yang memiliki total bobot minimum. Jadi total bobotnya paling kecil atau rendah. Contoh aplikasinya adalah 1. Menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kotak. Yang kedua, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain 1. Lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. 4. Lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graf berbobot dapat digunakan dengan algoritma Dijkstra. Prosedur mencari lintasan terpendek antara A dan F dalam graf berbobot prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul F. Berikut contoh soal dengan algoritma Dijkstra. Tentukan lintasan terpendek dari A ke F dengan algoritma Dijkstra. Nah, berikut graf berbobotnya. Maka pertama, dari kita ambil simpul A atau simpul awal, ditentukan jalur dengan bobot terendah yang menghubungkan A dengan simpul lain. Jadi simpul A ini berhubungan dengan simpul B dan simpul C. Dan dapat kita lihat bahwa jalur dengan bobot terendah yaitu C, yaitu 2. Nah, setelah itu, lingkari simpul C, kemudian dari simpul C ditentukan rute dengan bobot terendah yaitu B. Setelah itu, lingkari simpul B, kemudian dari simpul B hanya terdapat satu jalur, yaitu ke D. Lingkari simpul D, kemudian dari simpul D ditentukan rute dengan bobot terendah yaitu E. Kemudian lingkari simpul E dan dia cuma terhubung satu rute yaitu ke F. Sehingga dapat disimpulkan lintasan terpendek dari A ke F adalah A, C, B, D, E, F dengan bobot 2 tambah 1 tambah 5 tambah 2 dan tambah 3 adalah 13. Nah, berikut tabelnya. Jadi, karena mulanya kita berawal dari simpul A, kita tulis di sini simpul A, di mana A di simpul A itu 0 bobotnya. A simpul B itu bobotnya 4. A ke simpul C itu bobotnya 2. Sedangkan A ke simpul D, E, F itu tidak ada definisi karena emang mereka tidak terhubung oleh satu garis. Nah, setelah itu kita bisa dapat lihat bahwa bobot paling terendah adalah pada ke simpul C. Untuk itu kita tulis di sini simpul C. Nah, simpul C ke B, jadi A, C, B itu bobotnya berjumlah 3. Untuk itu kita tulis di sini 3. Lalu A, C, D itu berbobot 8 tambah 2, 10. Kita tulis di sini 10. Terus A, C, E. A, C, E itu total bobotnya berjumlah 12. Nah, di sini kita lihat 3, 10, 12. Jadi yang paling kecil adalah 3. Kita tulislah B. Nah, dari B ini rutenya dia cuma bisa ke D doang. Makanya kita tulis di sini D berjumlah 8. A, C, B, D. Oke. Nah, setelah itu ditulis simpul D. Simpul D ini kita menuju simpul E atau enggak simpul F. Di sini kalau ke simpul E dia berjumlah 10.
Loh, 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2. Terus kalau langsung ke F itu berjumlah 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 6, 14T. Jadi bisa kita lihat bahwa dari simpul D lebih rendah ke simpul E, yaitu 10. Begitu kita tulis di sini simpul E. Nah, di sini simpul E cuma bisa ke simpul F. Dengan bobot 3, jadi A, C, B, D, E, F. Itu 13. Kita ambil simpul F, di sini ditulis 13. Hasil akhir 13E artinya lintasan terpendek dari A ke F adalah A, C, B, D, E, F dengan bobot 13. Selanjutnya adalah persoalan perjalanan pedagang. Traveling Salesperson Problem atau disingkat TSP. Diberikan sejumlah kota dan jarak antar kota. Tentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh seorang pedagang. Bila pedagang itu berangkat dari sebuah kota asal dan menyinggahi setiap kota tepat 1 kali, dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Ini kita bisa menggunakan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum. Aplikasi TSP yang pertama, Pak Pos mengambil surat di kotak pos yang tersebar pada N buah lokasi di berbagai sudut kota. Yang kedua, lengan robot mengencangkan N buah mur pada beberapa buah peralatan mesin dalam sebuah jalur perakitan. Dan yang ketiga, produksi N komoditi berbeda dalam sebuah siklus. Jumlah sirkuit Hamilton di dalam graf lengkap dengan N simpul. N dikurang 1 faktorial dibagi 2. N ini merupakan jumlah simpul. Nih, misal pada gambar di bawah ini memiliki N-nya. N-nya itu kan tadi banyaknya simpul ya. Karena ini ada simpul A, simpul B, simpul C, dan simpul D, berarti jumlahnya 4. 4 dikurangin 1 4 kurangin 1 faktorial dibagi 2 sama dengan 3 sirkuit Hamilton. Sirkuit yang pertama, dari simpul A ke simpul B, dari simpul B ke simpul C, dari simpul C ke simpul D, dan dari simpul D ke simpul A. Dari simpul A ke B itu 12, ditambah dari simpul B ke simpul C itu 8, ditambah simpul C ke simpul D itu 15, ditambah simpul D ke simpul A itu 10, jadi hasilnya 45. Atau bisa juga dari simpul A ke simpul D ke simpul C ke simpul B, dan balik lagi dari simpul B ke simpul A. Sirkuit yang kedua, dari simpul A ke simpul C ke simpul D ke simpul B, dan dari simpul B ke simpul A. Simpul A ke simpul C itu panjangnya 5. Simpul C ke simpul D 15. 5 ditambah 15. Dari simpul D ke simpul B 9 ditambah 9. Dari simpul B ke simpul A ditambah 12. Jadi hasilnya 41. Atau bisa juga dari simpul A ke simpul B ke simpul D ke simpul C, dan simpul C ke simpul A. Sirkuit yang ketiga, dari simpul A ke simpul C ke simpul B ke simpul D, dari simpul D ke simpul A. Simpul A ke C ini panjangnya 5, ditambah simpul C ke simpul B 8, ditambah simpul B ke simpul D 9, ditambah simpul D ke simpul A-nya itu 10. Jadi hasilnya 32. Atau bisa juga dari simpul A ke simpul D ke simpul B ke simpul C, dan simpul C balik lagi ke simpul A. Jadi, sirkuit Hamilton terpendek adalah simpul yang ketiga, yang dari simpul A ke simpul C ke B, B ke D, D ke A, atau dari simpul A ke D ke B, B ke C ke A.
dengan panjang sirkuitnya itu 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 sama dengan 32. Persoalan tukang pos Cina, Chinese Postman Problem. Dikemukakan oleh Megan berasal dari Cina pada tahun 1962. Masalahnya adalah sebagai berikut. Seorang tukang pos akan mengantar surat ke alamat-alamat sepanjang jalan di suatu daerah. Bagaimana ia merencanakan rute perjalanannya? Supaya ia melewati setiap jalan tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat awal keberangkatan. Ini kita bisa menggunakan sirkuit Euler dalam graf. Contoh soalnya, lintasan yang dilalui tukang pos. Jadi simpul keberangkatannya dari simpul A. Dan karena ini sirkuit Euler harus melewati semua sisinya tepat satu kali dan balik lagi ke simpul awalnya. Dari simpul A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F, F ke C, C ke E ke B, B ke F, dan dari simpul F balik lagi ke simpul A. Pewarnaan graf. Pengertiannya adalah memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Tujuannya adalah mewarnai peta dan penjadwalan. Kemudian bilangan kromatik adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Perwarnaan pada peta. Yang pertama, setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna simpul yang berbeda. Yang kedua, mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Yang ketiga, nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Yang keempat, peta diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Di gambar yang A, ini adalah petanya. Kemudian di gambar B ini adalah peta dan graf yang merepresentasikannya. Kemudian yang C adalah graf yang merepresentasikan peta. Di gambar D ini ada pewarnaan simpul, di mana setiap simpul mempunyai warna yang berbeda-beda. Kemudian di gambar yang E ini, 4 warna sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Bilangan kromatik. Di graf bipartit memiliki bilangan kromatik 2. Satu untuk simpul-simpul di himpunan V1 yang berwarna merah, dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2 yang berwarna biru. Kemudian di graf lingkaran, jika N-nya ganjil, maka bilangan kromatiknya itu ada 3. Jika N-nya genap, maka bilangan kromatiknya itu 2. Kemudian pada graf lengkap, memiliki bilangan kromatik itu N karena semua simpulnya saling terhubung. Kemudian untuk graf kosong, memiliki bilangan kromatik 1 karena semua simpulnya itu tidak saling terhubung. Untuk mengerjakan pewarnaan graf, kita bisa menggunakan salah satu algoritma Well-Powell. Algoritma Well-Powell itu adalah sebuah cara efisien untuk mewarnai sebuah graf G. Yang pertama, langkah-langkahnya itu urutkan simpul-simpul G dalam derajat yang menurun. Urutan ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mempunyai derajat yang sama. Yang kedua, gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama dan untuk mewarnai dalam urutan yang berurut setiap simpul dari daftar yang tidak berelasi dengan simpul sebelumnya. Yang ketiga, mulai dengan daftar paling tinggi dan ulangi proses pewarnaan simpul yang tidak berwarna sebelumnya dengan menggunakan warna kedua. Yang terakhir, terus ulangi dengan penambahan warna sampai semua simpul telah diwarnai. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam contoh soal. Di contoh soal ini kita bisa pakai yang penjadwalan. Jadi misalkan terdapat 8 mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya. Tabel yang ada di samping ini merupakan memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen I, J berarti mahasiswanya I dan mata kuliahnya itu J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian
kuliah lain yang diambilnya. Untuk lebih jelasnya, kita menggambar grafnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah mahasiswa yang pertama. Mahasiswa yang pertama ini memilih mata kuliah B dan mata kuliah E. Berarti B dan E ini saling terhubung karena dia mahasiswa pertama ini mengambil keduanya kan, makanya kita tarik garis. Kemudian untuk mahasiswa yang kedua, dia memilih matkul B dan matkul D. Maka B-nya sama D ini juga terhubung. Kemudian untuk mahasiswa yang ketiga, memilih matkul C dan matkul D. Berarti artinya C sama D ditarik garis. Kemudian untuk mahasiswa yang keempat memilih matkul A dan matkul B. Berarti kan simpul B ini udah digambarkan. Berarti kita tinggal gambar simpul A dan simpul A itu berhubung sama simpul B. Kemudian untuk mahasiswa yang kelima, dia memilih simpul B dan D. Berarti B dan D juga ditarik garis karena sudah ada, berarti tidak usah ditarik lagi. Kemudian untuk mahasiswa yang keenam, memilih matkul C dan D. Matkul C dan D ini juga sudah ditarik garis, berarti nggak usah ditarik lagi garisnya. Kemudian untuk mahasiswa yang ketujuh, memilih matkul A dan C. A dan C juga sudah ada garis. Kemudian untuk mahasiswa yang kedelapan, memilih matkul C dan D. C dan D juga sudah ditarik garis. Nah, kemudian dari sini kita tahu kalau si B ini berderajat 3, kemudian si E ini derajatnya 1, dan si A ini berderajat 2, si C ini berderajat 2, dan D berderajat 2, maka dari sini kita bisa mencari derajat yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi itu kan B ya. Derajat yang paling tinggi ini B. Nah, B ini bisa kita warnain. Kita warnain merah. Nah, setelah kita warnain merah, kita cari mana simpul yang tidak terhubung dengan B. Satu-satunya simpul yang tidak terhubung dengan B itu adalah C. Makanya di sini C-nya kita warnain merah. Kemudian setelah itu, kita lakukan cara yang sama untuk menentukan warna yang berbeda. Berarti dari sini kita bisa mencari simpul antara A, D, sama E. Di sini simpul yang paling tinggi ini kan yang berderajat 2 ya. Bisa kita pilih D, kita bisa pakai yang A juga. Nah, misalkan kita ambil yang A buat mewarnakan dengan warna kuning. Kemudian dari sini juga kita cari mana simpul yang tidak ditarik garis atau yang tidak berelasi dengan simpul A. Itu ada simpul B dan simpul E. Makanya di sini simpul E dan simpul B diwarnai kuning juga karena dia tidak berelasi dengan simpul A. Maka dapat dilihat dari graf ini, bila bilangan kromatiknya itu ada 2 warna, disimbolkan dengan warna kuning dan warna merah. Jadi mata kuliah A, D, dan E dapat dilaksanakan bersama, namun tetapi di waktu yang berlainan dengan B dan C. Mata kuliah B dan C dapat dilaksanakan bersama-sama, namun tetapi di waktu yang berlainan dengan A dan D.